8 alasan PKS dan mungkin kita semua memilih Mas Anies Baswedan. 1. Memiliki visi dan agenda perubahan yang jelas. Saya kira Bapak sekalian, kita ingin perubahan dan perbaikan seperti berbagai statement yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, figur nasionalis religius. Pak Anies saya kira alasan PKS bahkan saat belum deklarasi pun juga sudah menyampaikan, sudah agak mengarah bahwa pemimpin yang kita akan usung untuk Pilpres adalah pemimpin yang nasionalis dan religius. Yang ketiga, alasan PKS dan mungkin kita semua juga punya peluang besar untuk menang. Nah, untuk apa mengusung kalau hanya kalah, kira-kira begitu. Apalagi PKS ini sudah berkali-kali kalah aja Pilpres gitu ya. Kalau Pak Ali Mansur juga menang kalau Pilpres kemarin gitu. Kami itu pilgub di Jawa Tengah belum pernah menang sekalipun gitu kan. Tapi ya nekat saja gitu, nggak apa-apa gitu. Nekat saja gitu. Nah, insya Allah bisa menang gitu. Jadi kami menang zamannya Pak SBY 2 kali, setelah itu kalah lagi. Tapi kalau pilgub saya lagi belum pernah punya pengalaman menang di Jawa Tengah. Mungkin nunggu Pak Anies jadi presiden nanti. Yang keempat, keturunan pejuang. Kami milih Pak Anies karena beliau adalah cucu dari proklamator yang tidak disangsikan lagi nasionalismenya, kecintaannya kepada bangsa dan negara kita, yaitu Bapak Abdurrahman Baswedan. Yang kelima, beliau seorang intelektual, orang yang punya ilmu. Iso ditutke, itu orang Jawa itu kalau orang punya ilmu itu ditutke langkahnya kemana gitu. Kalaupun belok itu ada sennya gitu, tidak waton belok aja, merepotkan yang ikuti dari belakang gitu. Kalau orang kata orang Jawa ini hati-hati dengan pengendara ibu-ibu gitu ya, karena kadang-kadang sennya kanan tapi beloknya ke kiri gitu. Nah kita tidak ingin presiden yang seperti itu gitu. Mesennya kok kanan kok beloknya ke kiri gitu, nggak ingin yang seperti itu. Yang keenam, memiliki rekam jejak yang baik. Bapak Ibu setelah kuliah di Gajah Mada beliau ke Amerika, tentu kita tidak ambil pengais enggak sih, tapi itu cermin kecerdasan seseorang. Setelah itu jadi rektor sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama, setelah menjadi menteri, menjadi gubernur, saya kira rekam jejak yang luar biasa. Saya sering mengutip pernyataan Mas Anies bahwa orang boleh punya visi, orang boleh punya misi, orang boleh punya cita-cita, tapi yang terpenting adalah bagaimana rekam jejaknya gitu. Dan saya kira beliau punya rekam jejak yang sangat bagus. Yang ketujuh, partai pengusung sudah lebih dari 20%. Nah ini aman. Bapak Ibu menunggu saat kapan Rakernas PKS berlangsung gitu kan. Mas, beliau sudah, Demokrat sudah, orang kayak deklarasi gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Rakernas kemarin sudah deklarasi dan kita sudah nyaman, sudah ayem gitu. Yang terakhir diterima semua kalangan di Nusantara tercinta ini. Jadi kami melihat bahwa tidak ada alasan sedikitpun orang untuk mempersepsi Pak Anies begitu-begitu, karena nyatanya selama memimpin Jakarta beliau diterima oleh semua kalangan, dan kita juga melihat bagaimana kunjungan beliau di berbagai provinsi mendapatkan penerimaan yang luar biasa, dan kita berkumpul di sini insya Allah membulatkan tekad dan terus berjuang sehingga sampai pada saatnya Pak Anies dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.